Gottes di video. Puji Tuhan untuk pujian yang indah, kora kecil, lain, number fine, bisa lebih banyak lagi nyanyi, and tetap fine. Cuma ada satu kekurangan saja, ini lain kali boleh ditayangkan di teksnya. Kita itu meraba-raba kata-katanya. Nah, kita sendiri juga bukan native speaker, bukan cuma persoalan saudara yang nyanyi, tapi kita yang mendengar juga. Akan lebih baik kalau ada teks bisa ditayangkan, jadi bisa diikuti kata-katanya. Saya hari ini khotbah dari kalender gereja. Ini tanggal 22 Januari, ini adalah third Sunday after Epiphanias. Jadi Sonntag Epiphanias, dan ayatnya itu dari Roma pasal 1. Roma pasal 1. Sebetulnya ayat 13 sampai 17, tapi kita merenungkan 16-17 saja ya. Dua ayat saja juga sudah sangat padat. 16-17 Roma pasal 1. Mari kita membaca Roma pasal 1 ini ayat 16-17. Saya baca untuk kita semua. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sedikit perbandingan di dalam terjemahan bahasa Jerman. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Sintemal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommen aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati kehidupan kami ini, dan ketika kami merenungkan firman Tuhan, berikan kepada kami hati yang reflektif, yang melihat diri kami sendiri di bawah terang firman Tuhan. Karena kami bukan sekedar mendengar wejangan-wejangan moral, nasihat-nasihat untuk hidup yang lebih baik, tapi kami mendengar Tuhan yang bersabda kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang berdosa di dalam segala kekurangan, Engkau yang melayakkan, menyucikan, dan berkati perenungan ini menjadi perenungan yang berkenan kepada Tuhan. Dari awal sampai dengan akhir kebaktian ini kami mohon pemeliharaan, anugerah dan belas kasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian ini adalah bagian yang cukup terkenal ya. Ini ada satu Old Testament scholar namanya Udo Schneller. Dia pernah mengatakan ayat 17 ini boleh dibilang ini tesis dari keseluruhan surat Roma ya. Ini adalah tesis dari keseluruhan surat Roma. Ayat-ayat ini menginspirasi banyak teolog penting seperti Agustinus, seperti Martin Luther, Johannes Calvin, John Wesley, dan masih banyak yang lainnya. Satu bagian yang sederhana tapi cukup padat waktu kita baca ya. Sayang di dalam bahasa Indonesia saya ada sedikit terjemahan yang kurang ya di sini. Kadang-kadang dalam terjemahan itu bikin tafsiran gitu ya. Dalam bahasa aslinya kita bisa cek ya, kalau sudah nggak bisa bahasa asli bisa juga cek di dalam terjemahan bahasa Inggris atau bahasa Jerman ya. Ada yang tadi dalam bahasa Jerman kan cukup jelas ya. Dikatakan di situ, ich schäme mich des Evangelium von Christo nicht ya. Itu bahasa Indonesianya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Agak lain biasanya terjemahannya. Saudara bisa bandingkan juga di dalam terjemahan bahasa Inggris ya. For I am not ashamed
of the gospel. I'm not ashamed of the gospel. Kan lain ya sih dengan aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, nggak tahu ya diterjemahkan seperti ini. Saya bukan sedang apa ya eager criticizing LAI, bukan itu ya saya maksudnya. Yang adalah orang-orang yang menerjemahkan orang yang sudah bekerja berat dan kita appreciate pekerjaan mereka. Tapi simply di dalam bagian ini biar kurang mencerminkan bahasa aslinya. Tapi waktu kita bicara tentang ashamed atau not ashamed ya, kadang-kadang kita tafsir ini dalam pengertian sederhana ya, kita pikir not ashamed, oke, berarti saya mesti gak malu gitu ya. Gak malu itu berarti apa lawan katanya gitu, malu-maluin atau apa gitu ya, pokoknya nekat atau apa. Sebetulnya pengertian not ashamed ini artinya bukan dalam ini ya saya pengertian psikologis gitu ya, malu, psikologis jiwa kita malu dan sebagainya. Tapi ada pengertian tertentu dan itu kita dapatkan waktu kita membandingkan kata yang sama di sini dipergunakan di dalam bagian lain di dalam firman Tuhan. Misalnya itu ya yang ada di dalam Markus 8. Markus 8. Kita bisa melihat Markus 8 34 38. Ya, coba kita lihat bagian ini ya, Markus 8 34 38. 34 sampai 38. Untuk menghemat waktu kita membaca dari ayat yang ke-38 saja ya langsung. Markus 8 ayat 13. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa, ini anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikat kudus. Malu karena Kristus, malu karena perkataan Kristus. Ya. Satu lagi bagian lagi saya untuk menjelaskan ini yaitu dari 2 Timotius, ya, 2 Timotius 1 ayat 8, 2 Timotius 1. Kita membaca 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. So, not ashamed of the gospel ini jadi artinya apa saya di sini? Kalau sudah membaca ini di dalam terang bagian firman Tuhan yang lain seperti Markus 8 dan 2 Timotius, sudah tahu di sini tidak malu itu berkaitan dengan keberanian untuk menderita bagi Tuhan. So, lawan katanya malu di sini ya, bukan sekedar tidak malu atau malu-maluin atau apa, bukan. Tetapi lawan katanya di sini adalah berani menderita karena Injil. Kenapa Suzy? Orang mesti menderita karena Injil ya? Mengapa gitu ya? Kenapa perlu menderita? Kita jangan ini aja, jangan salah kadang-kadang. Jadi reform teologi ini ada tujuan orang dari luar. Oh ya, gereja GRI itu glorifying suffering gitu ya. Glorifying suffering, dan kalau sudah pernah dengar karena nggak happy ya kalau orang lain happy. Sukanya itu yang menderita, bicaranya yang menderita, penganiayaan dan sebagainya. Jangan-jangan patologikal gitu, sakit jiwa gitu ya, masokis dan sebagainya. Bukan saja, bukan. Ini bukan masalah glorifying suffering, bukan ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang wajar sebetulnya. Waktu seorang itu mengikut Kristus, waktu seorang itu mengikuti Injil, live out the gospel, itu dengan sendirinya ya, orang hidup di dalam fallen world yang gak percaya ini, unbelief, itu akan menderita pasti. Orang itu akan menderita karena the narrative of the gospel itu simply gak compatible dengan ideology of the world. Gak compatible sih, sangat gak compatible. Dan kalau kita gak menderita ya, jangan-jangan kita juga gak menghidupi narrative of the gospel. Kalau kita gak menderita, gak ada perlawanan apa-apa, gak ada yang benci juga ya. Malah semua orang kayak yang menyukai kita, ini problem ini kayak begini. Sekali lagi ya, bukan sengaja cari penderitaan, bukan ya, kita orang waras, kita orang baik-baik saja, kita ini orang bukan orang sakit ya. Siapa yang mau menderita? Gak ada lah, si orang Kristen juga gak mau sebetulnya menderita. Jangankan orang Kristen, Yesus pun juga bicara, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku gitu kan ya. Kalau boleh cawan, berarti Yesus sendiri juga sebetulnya bukan mencintai penderitaan, dia bukan masokis, bukan.
So, no glorification of suffering di sini. Tetapi ya, waktu seseorang itu menghidupi narasi Injil, the story, the narrative of the gospel, yang itu bentur dengan ideologi dunia ini, dengan macam-macam lah, political correctness itu misalnya ya. Apa yang dianggap correct secara humanism gitu, ya, jangan menyinggung perasaan orang lain, gak usah ngurusin urusannya orang lain dan sebagainya. Itu kan gak kompatibel memang dengan narrative of the gospel ya. Dengan gaya hidup yang individualis misalnya, gak kompatibel dengan narrative of the gospel. Lalu dalam keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa gak menderita? Gak mungkin ya. Lihatlah kehidupan Yesus sendiri, dia menderita karena apa sih? Memang dia orang yang troublemaker gitu. Memang Yesus orangnya suka ngomong ngawur sampai karena solo EQ-nya dia sampai singgung kanan kiri gitu maksudnya. Kan enggak ya, enggak ada cerita kayak begitu. Yesus sering salah ngomong gitu, ngomongnya selalu kekencengan lah, terlalu pedes lah, selalu sarkastik dan sebagainya, maka ada banyak musuhnya. Kan bukan. Yesus ngapain coba di dalam dunia ini ya? Ya Yesus menyembuhkan orang sakit ya. Dia mengampuni orang berdosa, lalu terus kemudian dia buka table fellowship with the sinners. Ya, apa sih yang dilakukan Yesus? Gak ada yang salah, saya gak ada yang ofensif gimana, tapi precisely ofensif kan ya. Ofensif karena apa? Ya karena dunia ini merasa ditelanjangi, dibongkar kejahatannya, dosa. Yesus membuka table fellowship, tish, Gemeinschaft dengan orang-orang seperti pemungut cukai, pelacur. Lalu orang-orang yang self-righteous ya, kebakaran jenggot. Orang-orang yang self-righteous terganggu sekali. Karena apa ya? Karena mereka dibongkar gitu ya, keegoisan mereka, eksklusifnya mereka itu dibongkar. Ternyata mereka adalah orang yang sangat-sangat self-righteous dan mereka gak happy dengan Yesus yang makan dengan orang berdosa. Mereka bukan benci orang berdosa sebetulnya. Mereka benci kenapa mereka terekspos bahwa mereka itu kurang mencintai sebetulnya. Itu yang bikin mereka benci. Benci kepada Yesus Kristus. Padahal Yesus ngapain sih? Yesus cuma buka Gemeinschaft, table fellowship dengan semua orang. So, tidak kembali pada bagian ini. Suffering di dalam kehidupan Kristen itu expected saudara. Kecuali saudara dan saya nggak bersaksi sama sekali, nggak menjadi saksi Injil dan kita nggak peduli juga dengan ini kehidupan yang dikuasai oleh Injil dan ya mungkin kita nggak harus suffer. Tapi kehidupan yang nggak suffer hanya menyatakan kehidupan yang compromise sebetulnya. So, apa artinya not ashamed of the gospel? Tidak lain tidak bukan adalah menghidupi narasi Injil itu. Dan ya karena itu juga akhirnya ya menderita karena nama Tuhan. Dan Paulus yang menulis bagian ini, dia sendiri menderita. Even Luther, Martin Luther itu menderitanya itu justru dalam konteks gereja, Dia bukan dianiaya oleh orang-orang agama lain lah, orang-orang ateis gitu misalnya. Nggak ada ateis gimana sih pada saat itu ya ada sih, tapi bukan ateis di dalam pengertian orang-orang yang terus kemudian menganiaya orang-orang religiusnya, tidak. Ini kan notably semuanya juga adalah orang percaya ya, orang Kristen gitu, di Eropa. Tetapi sudah melihat di situ ya Martin Luther justru malah dianiaya dan menderita di dalam gereja. Ini kan lucu ya, di dalam gereja kok bisa teraniaya itu gimana? Bukannya gereja itu harusnya menjadi komunitas yang mencintai, bukannya gereja harusnya itu menghidupi Injil. Ternyata gereja juga bisa nggak tertarik dengan narrative of the gospel, menghidupi narasi yang lain, narasi teologi sukses, narasi orang-orang berhasil, high achiever, narasi orang-orang elitis ya. Orang-orang besar di dalam dunia ini nggak kompatibel sebenarnya dengan the gospel, nggak kompatibel ya, nggak sama dengan yang menjadi cerita Alkitab. So pencobaan ini ada di mana-mana gitu ya. Tapi kita, saudara dan saya, dipanggil untuk berani menderita karena Injil. Mengapa? Ya jawabannya sederhana, sudah bisa membaca. For it is the power of God for salvation to everyone who believes. It is the power of God for salvation to everyone who believes. Sudah lihat di dalam bagian ini ya, ada ini istilah
Dynamis Theou, ya di dalam bahasa Greek itu dynamis Theou, power of God. Bahasa aslinya itu pakai istilah dynamis. Sudah tahu istilah dynamis itu adalah akar kata dinamit gitu ya, dari kata dynamis ini. Dynamis artinya ya kuasa, power, craft, ya. Dan ini adalah kuasa Tuhan. Meaning ya saya, gospel atau Injil itu saya kutip ini ya, kutip komentari, signifies the effective and transforming power that accompanies the preaching of the gospel. Injil itu ada kuasa yang mengubahkan, kuasa yang efektif ya, di dalam melahirkan, di dalam membawa orang itu percaya kepada Tuhan. Dan ini cuma Tuhan yang bisa mengerjakannya. Kekristenan itu bukan certain beautiful ideas tentang how to live your life, atau misalnya ya, correctly atau beautifully atau elegantly, secara elegan gitu misalnya. Bukan saja, itu bukan kekristenan. Kekristenan itu adalah kebangunan dari mati rohani ya. Orang yang gak tertarik dengan kerajaan Allah, orang yang cuma melihat dunia yang kelihatan ya, orang-orang yang terus kemudian diubahkan oleh Tuhan, dilahirbarukan, lalu kemudian dia bisa melihat kerajaan Allah, seperti sudah membaca di dalam Yohanes pasal 3, melihat kerajaan Allah, melihat yang tidak kelihatan, the invisible world. Ya, orang itu nggak tertarik sebetulnya. So ini ya saya, the gospel, Injil itu punya kekuatan seperti itu, kekuatan untuk effect salvation, membawa orang kepada keselamatan. Dan ini adalah sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengaruniakan orang percaya kepada Injil seperti ini. Di sisi yang lain, paradoxically, on the other hand, on the other side, sudah melihat di sini the importance of human faith atau belief. Karena sudah membaca di sini, it is the power of God for salvation to everyone who believes. Yang bekerja itu adalah Tuhan. It is the power of God, bukan human power, bukan human strength, but the power of God. And yet, for salvation itu efektif bagi mereka yang percaya. So ini klasikal ya, klasikal. Sudah melihat di sini ada creative tension antara divine sovereignty dan human responsibility. Dua-duanya ini jalan. Kita nggak bisa membicarakan satu tanpa yang lain, jadi nggak bisa. Kalau kita coba bicara divine sovereignty, nggak ada human responsibility, ya saudara jatuh kepada fatalisme. Dan Tuhan sudah menetapkan semua, ngapain saya penginjilan, ngapain saya berdoa, apa yang ikut saya percaya, bukan kan sudah ditetapkan. Jangan-jangan saya ditetapkan Tuhan tuh nggak percaya. Ngapain saya persiapan dan sebagainya. Toh Tuhan sudah tetapkan semua. Ini fatalisme ya. Fatalisme, divine sovereignty tanpa human responsibility, yaitu fatalistic worldview. Tapi sisi yang lain ya, jadi kalau kita hanya bicara human responsibility dan gak ada divine sovereignty, ya semuanya itu ya tergantung kita. Tuhan kayaknya rada helpless gitu. Ya, dia desperately perlu saudara dan saya, desperately. Kalau nggak ada saudara dan saya, kayaknya pekerjaannya nggak bisa jalan. Kasian banget ya Tuhan yang begini ya. So miserable ya, gambaran Tuhan seperti ini. Seperti kayak Tuhan yang perlu pendengar, Tuhan yang perlu ada orang yang percaya Injil. Kalau orang nggak percaya Injil, aduh kayaknya kasihan Tuhan ya, yang menawarkan Injil kok nggak ada yang percaya. No such thing ya, enggak. Gambaran kayak begini ya, ini gambaran Tuhan yang lemah sebetulnya. Yang nggak ada sovereignty, yang nggak ada freedom, ya nggak ada kebebasan, dan nggak ada otoritas juga, nggak ada. Jadi ini apa sih? Tuhan kok kayak pengemis seperti ini. So, sudah melihat ya, creative tension ini ya, between divine sovereignty on the one hand, on the other hand, human responsibility itu go hand in hand di sini. Sekali lagi ya, it is the power of God, meaning it is not your power, bukan human power, it is the power of God. Tapi sudah perhatikan ya, power of God for salvation to everyone who believes, for everyone who believes. So kalau kita membaca dalam Alkitab, kita tahu bisa percaya pun itu juga adalah anugerah Tuhan ya, itu juga sovereignty of God ya. Bukan saudara sebetulnya yang menentukan mau percaya atau nggak percaya gitu ya. Tapi saudara punya tanggung jawab untuk percaya.
zaman surat ini ditulis, mereka menolak untuk percaya. Lalu bagaimana mereka diselamatkan? Ya tidak. Lalu apakah gospel jadi bukan power of God? Gospel tetap power of God, tapi bukan bagi mereka, karena mereka nggak percaya. Siapa yang membuang di sini? Ya mereka sendiri membuang diri mereka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Istilah percaya di sini, saya pikir kita juga perlu menjelaskan lebih ya, karena kita pakai istilah apa itu? Saya tadi khotbah di ini Stockholm, kayaknya saya pakai istilah yang salah ya ini apa? Di dalam bahasa Jerman saya itu ada istilah Fürwahrhalten. Fürwahrhalten itu beda loh saya dengan Glauben ya. Fürwahrhalten itu adalah ya sudah bisa percaya, maksudnya ya memang itu kayaknya benar gitu, tapi saudara nggak mau involve di dalamnya. Betul nggak hidup mengikut Tuhan itu indah? Oh iya betul, Fürwahrhalten betul. Ayo dong ikut Tuhan. Itu enggak, saya cuma bilang kalau itu betul gitu maksudnya. Saya cuma bilang kalau itu indah dan betul. Ya mungkin bagus untuk kamu kan, tapi untuk saya ya nantilah lain kali. Fürwahrhalten. Betul nggak Yesus itu bangkit? Oh iya Yesus bangkit ya. Tapi terus pertanyaannya seperti Luther bilang, bangkit bagimu atau tidak? Bangkit bagi kita itu adalah persoalan yang lain lagi ya. Atau itu adalah yang lain lagi daripada sekedar percaya Yesus bangkit tapi tidak ada kehidupan kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam kehidupan kita. So kita nggak tertarik ya dengan kekristenan model Fürwahrhalten yang begini gitu, karena nggak kemana-mana. Tapi kalau kita melihat di dalam kehidupan Abraham misalnya, kehidupan Abraham yang dipanggil oleh Tuhan, dia percaya, Bapa orang beriman, Bapa orang percaya. Saya kutip komentari lagi ya, dia itu Abraham ini ya, dia staking his whole future on God's promises. Staking his whole future on God's promises. Ya, staking. Tahu staking ya, meresikokan seluruh ini ya, masa depannya itu di dalam janji Tuhan, di atas janji Tuhan. Of course, ini adalah resiko yang nggak beresiko. Ini adalah resiko yang burden, karena barang siapa meresikokan dirinya untuk berjalan bersama dengan Tuhan, sebetulnya yang paling gak mengalami resiko. Orang yang percaya itu resikonya sebetulnya paling besar. Nah, sudah melihat di dalam gambaran ini ya, istilah Glauben atau istilah percaya, belief itu menyangkut komitmen, ya, menyangkut faithfulness, dependence, reliance upon God dan seterusnya. Semua itu bukan cuma sekedar mental attitude. Ya, saya tahu sih kayaknya itu benar gitu ya. It's a beautiful idea. Tapi terus apa? Bukan itu ya, saya ini bukan ini namanya sekedar konsen, setuju gitu ya, centang, iya ini saya oke dengan ini gitu ya. Tetapi sekali lagi ya, menyerahkan kehidupan itu untuk dipimpin oleh Tuhan, menyerahkan kehidupan untuk didirect oleh janji-janji Tuhan. So, sekali lagi, sudah melihat di dalam bagian ini ada creative tension antara power of God for salvation, tapi juga ada penekanan tentang human faith atau to everyone who believes ya, di sini dikatakan. Nah, sekarang kita membicarakan ini ya, bagian yang cukup menjadi satu perdebatan at least dalam academic circle, yaitu dalam ayat ke-17 ya, waktu dikatakan for in it disambung lagi, karena di dalamnya in it-nya itu adalah the gospel ya, which is the power of God itu ya, for in it the righteousness of God is revealed from faith for faith atau from faith to faith. Apa ya ini artinya? The righteousness of God. Ini pengertiannya apa maksudnya? Kebenaran keadilan Allah. Setidaknya saya ada dua macam interpretasi, dua macam interpretasi secara singkat saja. Interpretasi yang pertama itu menekankan tentang status orang percaya di hadapan Allah. Jadi waktu dikatakan di sini righteousness of God, tadi saya jelaskan tadi aja. Mungkin sampai sini belum terlalu jelas. Tapi yang pertama bicara tentang status orang percaya di hadapan Allah.
Interpretasi yang kedua, ini menekankan tentang pekerjaan Tuhan. Jadi righteousness of God di sini dimengerti sebagai subjektif genitif, ya sudah, itu kasus genitif kalau dalam bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Greek, ya. Itu kan righteousness of God gitu ya. Itu of God-nya itu di dalam pengertian apa? Nah, kalau dimengerti sebagai subjektif genitif, ya, righteousness of God di sini berarti bicara tentang Tuhan yang effectively itu bekerja. The transforming power of God. Penekanan itu ada pada kuasa Allah yang bekerja. Ini interpretasi kedua. Interpretasi pertama itu berkaitan dengan status orang percaya, ya, yang menerima kebenaran dari Allah, bukan kebenarannya sendiri, tapi secara status dia dibenarkan, reckoned, declared righteous. Tafsiran ini sangat populer di dalam kalangan evangelis, di dalam kalangan ini ya, kita orang Protestan, ya, khususnya dimulai dari Luther, dan dia advocate tafsiran seperti ini. Dan sampai sekarang sebetulnya ini tafsiran ini terus dipertahankan. Waktu dibicarakan tentang righteousness of God itu artinya adalah righteousness that is from God artinya. Maksudnya not your own righteousness, tapi righteousness that is from God. Righteousness revealed in Christ, di dalam firman. Christ righteousness, maksudnya dalam konten itu. So ada banyak dukungan yang mendukung ini, tafsir yang pertama ini. Misalnya kalau sudah membaca itu di dalam surat Roma sendiri pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 9, 11, pasal 3, pasal 4, tadi ayatnya saya salah. Pasal 3, pasal 4, lalu terus kemudian pasal berapa lagi? Pasal 9, ya, pasal 10, ya. Pasal-pasal ini sudah bisa baca sendiri. Ya. Nah di situ ini seringkali ya di kayu sini itu dipakai dengan faith atau believing. Di kayu sini atau righteousness gitu ya, gerechtigkeit itu dipakai bersama dengan percaya. Dan itu berarti suggest apa saya? Ya suggest status kehidupan seseorang di hadapan Allah. Karena bicara tentang righteousness, terus bicara tentang iman gitu ya. Berarti ini yang beriman ya pasti manusia terus ya. Gak mungkin Tuhan beriman, Tuhan beriman kepada dirinya. Kan absurd. Yang beriman ya pasti manusia, ya. Manusia beriman kepada Tuhan. So the fact bahwa seringkali ya, istilah righteousness, gerechtigkeit ini muncul bersama dengan istilah iman atau percaya, itu berarti penekanannya memang betul. Di sini bicara tentang status orang percaya di hadapan Allah. Argumentasi yang lain, argumentasi yang lain itu saya kutip ini ya, komentar ini. To speak of faith or believing being reckoned as righteousness. To speak of faith or believing being reckoned as righteousness suggests a status that is ascribed to one because of faith. I think ini sederhana ya. Waktu dikatakan di sini diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham percaya dan hal itu diperhitungkan ya, sebagai kebenaran. Itu kan ya, sudah baca di dalam ini tulisan Paulus. So berarti ini bicara tentang status, status yang dibenarkan, dianggap benar oleh Allah, di-declare righteous, apa ya bahasa Jerman ya, Gerechtssprechung ya, Gerechtssprechung itu declare righteous. Nah, satu lagi saya, argumentasi mungkin satu lagi argumen terakhir untuk menyatakan ini pentingnya konsep status orang percaya, status di sini, yaitu kita membaca Filipi 3 ayat 9. Filipi 3 ayat 9. Kalau kita membaca bagian ini. Filipi 3 ayat 9. Saya bacakan bahasa Inggris ESV. And be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. So ini kan dekat sekali ya, yang ditulis Paulus di
surat Filipi ini dengan yang di Roma. Dan di sini sudah melihat ada kontras di situ ya. Ada righteousness of my own, yaitu righteousness yang datang dari Torah gitu ya. Atau ya, righteousness which come through faith in Christ, yaitu the righteousness from God, dan itu depends on faith. Nah jelas kalau sudah baca dalam konteks ini Filipi pasal 3, ini kan bicara tentang status memang. Bicara tentang status orang percaya, bicara tentang kita di sini. Jadi kita ini mau membangun righteousness itu dari diri kita sendiri gitu ya. Dengan kita merasa kita bisa menaati Torah sempurna, atau ya kita dengan rendah hati menerima righteousness yang dari Tuhan, receiving di dalamnya. Nah, kalau sudah baca di dalam Filipi 3 ini, sudah akan mendapati bahwa emphasis dari Paulus di sini adalah tentang the gift character, gaben karakter dari Gerechtigkeit itu. Gerechtigkeit itu adalah satu pemberian dari Tuhan, dan kita, saudara dan saya, ya, ini kita nggak create our own righteousness, kita nggak bisa create do yourself, ya, nggak bisa. Tapi kita seperti pengemis, kita menerima righteousness of God in Christ, dan ini yang betul-betul membereskan problem of guilt di dalam kehidupan saudara dan saya. Sudah, jangan anggap enteng ya, sudah ini apa problem of guilt. Kadang-kadang kita pikir problem of guilt ya sudah ada. Orang itu kalau nggak benar ini apa addressing the problem of guilt, akhirnya jadi bisa macam-macam saya. Contoh sederhana saja, ada orang itu nggak berhasil menyelesaikan his or her problem of guilt, akhirnya selalu menyalahkan orang lain. Ya inilah sudah. Setiap kali ada persoalan, selalu orang lain yang salah. Selalu. Dia sendiri nggak pernah salah. Ini persoalan kenapa ya bisa kayak gini? Padahal siapa sih di dalam dunia ini nggak pernah ada salah, kan nggak ada ya sebenarnya. Dan setiap kali ada persoalan, selalu dia orang lain yang disalahkan. Ini berarti dia nggak bisa membereskan problem of guilt di dalam dirinya. Dia nggak mau merasa guilty, maka yang guilt itu harus orang lain, supaya dia nggak ditelanjangi, supaya dia nggak dibongkar bahwa dia guilty. Karena apa? Kalau dia dibawa kepada fakta bahwa dia guilty, dia nggak tahu mesti gimana. Dia nggak bisa menyelesaikan persoalan guilt ini. Ada orang yang selalu menyalahkan orang lain, ya mungkin variasi lain, mungkin bukan menyalahkan orang lain, tapi dia selalu membenarkan dirinya. Mungkin nggak harus menyalahkan orang lain sih, tapi dia bikin justification, explanation, excuse dan seterusnya. Ya. Tapi akarnya sebetulnya apa sih? Akarnya adalah failure to deal with the problem of guilt. Nggak bisa menyelesaikan itu. Masa kita ini hidup di Jerman ya, ini ada atau ya ini buat saya sendiri saya susah menyelami gitu. Ya, orang di Jerman itu bisa sensitif sekali dengan urusan Holocaust, padahal itu kan sudah generasi kapan gitu ya sudah. Tapi bisa kayak ke bawah gitu ya, semacam Schuldgefühl yang bisa turun terus ya. Dari perspektif saya terus terang susah memahami itu saya, karena ya kalau itu orang tua kita, kakek, nenek atau apa ya buyut, ya sudah dong itu persoalan mereka kan, kalau dibawa-bawa jadi mesti saya ikut guilty gitu kan. Ini kan bukan saya yang melakukan ya, bukan saya loh yang itu yang bangunkan konsentrasi dan sebagainya. Tapi somehow ya kita hidup di Jerman, bisa kayak ada semacam Schuldgefühl tuh ya, sehingga ini antisemitismus, anti-yudaismus dan sebagainya. Wah, itu hal yang luar biasa sensitif ya di khususnya di Jerman. Balik lagi ya, menyelesaikan problem of guilt itu memang nggak ada jalan keluar, kecuali orang menerima righteousness of God in Christ. Dan itu cuma bisa diterima dengan rendah hati. Beri tangan seorang pengemis yang bankrupt, spiritually bankrupt, mengatakan ya Tuhan, saya memang gak righteous, memang saya ini guilty, betul. Tetapi berikanlah your righteousness kepada saya. Nah ini bicara status berarti. Status kita bukan lagi orang berdosa, melainkan orang yang sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. The gospel itu memberikan kepada kita pembenaran status ini. Yesus mati di atas kayu salib menggantikan
saudara dan saya yang seharusnya dihukum. Dia membenarkan kita, dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa, padahal dia nggak berdosa sebetulnya. Dia menanggung kesalahan kita, so dia membenarkan kita secara status. Tetapi kita tahu sih di dalam kehidupan ini ya, secara kondisi ya, kita ya belum sempurna kan ya. Secara status kita memang orang benar, dan Christ righteousness itu so perfect, the blood of Christ itu bisa cleanse kita, bahkan ya kita mengatakan theologically dosa-dosa yang kita belum lakukan pun Tuhan juga sudah tutup semuanya. Bukan cuma dosa yang di belakang, tapi dosa yang di depan Tuhan juga sudah tutup. Demikian sempurnanya ya, pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi secara kondisi, nah ini aspek yang kedua di sini. Secara kondisi, kita bukan bicara status, tapi bicara kondisi. Secara kondisi ya, kita masih bisa berdosa, kita masih bisa mendugakan hati Tuhan, kita masih bisa berbuat salah, and therefore guilty lagi gitu kan ya, secara perbuatan kita. And therefore kita juga masih perlu confess our sin before God. Karena itu kita juga masih perlu minta maaf, say sorry kepada orang yang kita lukai atau kita sakiti ya. Dan ini ya kayaknya repetitif ya. Dan sudah lihat di sini ada tension. Secara status iya, memang kita sudah dibenarkan, kita adalah sepenuhnya orang benar. Tapi secara kondisi kita masih struggling kan, struggling hidup benar itu. Nah, maka saya di dalam ini ya, di dalam perspektif ini, tafsiran yang kedua ini juga penting. Tafsiran yang kedua tadi menekankan righteousness of God itu sebagai saving power of God. Jadi di sini digambarkan bukan lebih kepada the believer status before God, tapi lebih kepada saving power of God, righteousness of God, yaitu ini in the gospel ya, di dalam Injil yang adalah the power of God itu. Jadi waktu bicara di sini in the gospel, which is the power of God, the righteousness of God is revealed. Tidak lain tidak bukan righteousness of God, ini artinya ya saving power, transformative power itu. Dukungannya sih ada beberapa ya di sini kalau kita melihat, misalnya kita membaca di dalam Old Testament background, itu kata tzadik ya, saya kata tzadik itu adalah bahasa ini ya Ibrani, kalau bahasa Greek itu kan dikaiosune, which is gerechtigkeit gitu ya. Gerechtigkeit, righteousness, itu bahasa Ibrani pakai istilah tzadik. Nah istilah tzadik ini ya, itu kalau sudah baca khususnya dalam konteks kitab Mazmur, kitab Yesaya, itu seringkali berbicara tentang saving action of God. Tzadik, righteousness of God, itu bicara tentang the saving action of God. Jadi penekanan di sini adalah karya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang transform, Tuhan yang berkarya. Jadi saya beres di dalam pengertian pertama, tafsiran pertama righteousness of God itu bicara tentang status kita yang diperhitungkan benar ya, di dalam Kristus. Tafsiran yang kedua ini bicara tentang the transformative power of the righteousness of God. Tuhan itu adalah Tuhan yang righteous, dan karena Tuhan itu righteous, Dia bukan hanya membenarkan kita secara status, tapi Dia akan make us righteous. So bukan cuma Gerechtsprechung, tapi juga Gerechtmachung di sini ya, Gerechtmachung. Di made righteous, bukan cuma di declare righteous itu status, tapi juga di made righteous. Atau kata yang lain yang mungkin lebih sederhana, ya disanctify, dikuduskan sebenarnya. Secara status sudah seperti orang benar ya. Secara kondisi kita terus-menerus dikuduskan di dalam Kristus. Dan ini satu proses panjang ya, orang reform bicara progressive sanctification, progressive. Ini sesuatu yang terus-menerus, makin lama makin dikuduskan. Dan tanda bahwa seseorang itu betul-betul ini ya, diselamatkan, diperhitungkan benar secara status, tandanya itu apa sih? Tandanya itu ada Gerechtmachung ini. Dia ada sanctification. Sekali lagi ya, kita diselamatkan itu sepenuhnya oleh karena kebenaran Allah di dalam Kristus tadi ya. Declare righteous declaration ya itu. Tapi ada
tandanya itu apa sih? Tandanya bahwa orang ini, orang yang beriman ini, yang menerima kebenaran Allah itu, kehidupannya diperbarui hari demi hari. Dan ini sesuatu yang bisa disaksikan, ya. Ini sesuatu yang bisa dinyatakan. Maksud saya bukan di show off, bukan itu poin saya. Tapi sesuatu yang sebetulnya bisa dialami, sesuatu yang konkret di dalam kehidupan kita. Kalau ini nggak terjadi ya, berarti yang dipertanyakan betul nggak seseorang ini sungguh-sungguh sudah diselamatkan? Karena orang yang sungguh-sungguh diselamatkan, dia mengalami pembaharuan hari demi hari. Dan pembaharuan yang dimaksud di sini adalah ini bukan menjadi orang yang morally improve. Morally improve sih nggak perlu Yesus Kristus, sudah belajar ini aja, Pak, itu filosofi atau belajar ajaran moral atau agama lain, itu bicara tentang moral improvement, nggak harus dalam Yesus Kristus gitu. Kita nggak tertarik bicara tentang moral improvement belakang di situ ya. Lebih cuma sekedar moral improvement itu bukan kekristenan ya. Kita kalau mengerti kekristenan hanya to make a better person gitu ya. Ini kayaknya kita salah mengerti ya. Kekristenan bukan itu. Tetapi apa sih? Kita bicara tentang kehidupan yang God-like, yang Christ-like, yang seperti Kristus. Ya salah satu tandanya itu tadi ya, berani menghidupi naratif of the gospel, even harus menderita. So dari perspektif dunia, orang seperti ini kelihatan kayak seperti orang bodoh ya, bodoh, seperti kayak orang gila bahkan. Lihat saja kehidupan Paulus, dia untuk apa ya di dalam dunia ini? Paulus sendiri menyebut dirinya itu seperti kotoran sampah dari dunia ini, kotoran dunia ini. Gak ada untungnya kehidupannya seperti itu. Dari perspektif dunia sangat gak bisa dimengerti. Nah, orang dunia kan cari fasilitas, orang dunia kan cari kehidupan yang nyaman. Ya oke sih, memang jangan menyakiti orang lain. Tapi saya juga gak mau disakiti. Saya juga gak mau menderita juga. Kalau bisa sih kita makin maju dengan teknologi supaya kehidupan ini makin lama makin convenient, makin comfortable, ya, makin lepas daripada sakit penyakit dan seterusnya. Ya, ini cara pikirnya begini. Meskipun nggak sepenuhnya salah, tapi sebetulnya ini kan nggak ada bau-bau Kristen ya. Orang mikirnya begini ya, harus jadi Kristen ya. Semua juga pikir kayak begini kan. Dengan adanya teknologi, dengan adanya medis yang lebih maju, kita aging slower. Ya, sekarang kita tahu tekniknya gimana aging slower, menghindari makanan-makanan yang acidic lah atau apa. Oh banyak sekali teorinya sudah. Kalau kita cuma sekedar ini saja, ya ini bukan kekristenan. Tetapi tandanya itu adalah orang semakin diperbaharui, dia semakin menjadi seperti Kristus. Nah ini ya saya ada, saya kutip lagi komentar untuk kesekian kalinya. Dan satu kalimat sederhana, dia bilang seperti ini saya, those whom God has vindicated, atau those whom God has declared righteous, kata-kata gitu ya, has vindicated. He also changes, He also transforms. Yang dibenarkan oleh Tuhan, Tuhan akan mengubah dia. Ya, karena pekerjaan Tuhan itu tuntas. Tuhan kalau bekerja itu ya dia bekerja dari awal sampai akhir, bukan bekerja awal terus nggak jelas buntutnya apa. Kristus itu alfa dan omega, dia bukan cuma alfa, terus omeganya nggak ada, terserah kita gitu ya. Bukan, dia adalah alfa dan omega. Dia mengawali, dia juga akan mengakhiri. Maka orang yang dibenarkan oleh Tuhan itu pasti disanctify, pasti ditransformasi. Kalau transformation nggak terjadi, ya berarti jangan-jangan nggak pernah ada justification, nggak pernah ada pembenaran. Kenapa sih? Karena nggak ada tandanya, nggak ada perubahan. So balik lagi ya, waktu kita baca di dalam bagian ini ya, kita melihat istilah righteousness of God. For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Righteousness of God ini berarti pengertiannya itu adalah both gift, ya, ini adalah gabegotes, pemberian Tuhan, tapi juga sekaligus pengertiannya ini adalah transformative power, dua-duanya. Sekali lagi ya, it is both the gift of God yang kita cuma bisa humbly receive as beggar status ya. Kita nggak bisa membenarkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa berpura-pura kita nggak guilty gitu misalnya. Tetapi kita bisa dengan rendah hati menerima pembenaran di dalam Kristus as a gift.
Tapi juga sekaligus righteousness of God ini adalah transformative power. Justru karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar dan Dia adalah Maha benar, all righteous, Dia akan menjadikan anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang righteous, sadik. Iman itu bekerja melalui kasih ya, kalau kita baca di dalam Galatia misalnya. Ada pertumbuhan seseorang ya, yang dibenarkan oleh Tuhan, pertumbuhan di dalam kasih. Orang yang tadinya itu selfish, orang yang tadinya itu gak ada tempat untuk orang lain ya. Dia pikirkan semua tentang dirinya sendiri. Dia paling peka dengan perasaannya sendiri. Tapi sekarang mulai belajar bertumbuh, dia peka dengan perasaan orang lain. Dia mencintai orang lain, dia memperhatikan orang lain. Yaitu saya orang yang spiritually mature. Spiritually dia bertumbuh berarti. Sekali lagi ya, kita waktu membaca istilah righteousness of God di sini, kebenaran Allah dinyatakan di dalam Injil, itu pengertiannya adalah dua-dua. Kita nggak harus memilih ya di antara dua tafsiran tadi. Pengertiannya yaitu ini adalah both gift of God, righteousness yang diberikan Allah di dalam Kristus kepada kita, ya, yang kita cuma bisa menerimanya. Tapi juga sekaligus righteousness of God, ya, yang diam di dalam kita, ya, Kristus yang di dalam kita, dan Dia menyucikan kita, Dia menguduskan kita. Hari demi hari kita akan menjadi orang yang makin righteous, tapi bukan self righteous, tapi righteousness yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam righteousness of God. Mari kita masuk dulu.